Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh ibu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, ibu mau tanya nih, apa kabar anak-anak sekalian? Baik ya, alhamdulillah kalau semua dalam keadaan baik. Oke, sebelum memasuki pelajaran, ibu mau absen dulu ya. Oke. Risna. Oke, hadir. Naya. Oke, hadir juga. Meli. Meli belum datang. Oh, Meli baru datang. Silakan duduk, Meli. Oke, Meli hadir ya. Antit. Antit hadir. Kiki. Kiki hadir. Bagus, hadir semua ya. Sebelumnya, ibu mau tanya nih sama kalian. Sudah tahu belum materi kita pada pagi ini? Hayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Ada yang tahu nggak? Ya, kenapa Kiki? Kiki bisa jawab. Oke, ya betul sekali. Yaitu cara belajar yang efektif. Ibu mau tanya nih, kalian sudah tahu belum apa sih itu belajar yang efektif? Belum ya? Nah, ibu jelaskan. Belajar yang efektif adalah suatu metode atau cara belajar yang disesuaikan oleh keadaan fisik, keadaan personal kalian, baik itu dilihat dari segi metode belajar, penggunaan tempat belajar, dan waktu belajar. Ada yang mau ulangi nggak nih apa yang ibu bilang barusan? Ayo, siapa yang mau? Oke, Risna. Bagus. Jadi, belajar yang efektif yaitu sesuai dengan kondisi personal pembelajar. Nah, udah paham semua kan apa itu belajar yang efektif? Bagus. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang efektif. Ibu mau tanya nih, apa sih itu faktor-faktor? Ada yang tahu nggak? Ya, Naya, silakan. Betul sekali. Faktor-faktor itu seperti elemen kan? Bagus. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi cara belajar yang efektif ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang bisa jelaskan nggak? Apa sih itu faktor internal dan faktor eksternal? Ya, Antit. Betul sekali. Faktor internal yaitu yang mempengaruhi keefektifan belajar kalian yang berasal dari dalam diri kalian. Begitupun sebaliknya. Adapun faktor internal terdiri dari dua, yaitu faktor psikis dan faktor fisik. Faktor psikis terbagi lagi nih, yaitu faktor intelektual dan faktor non-intelektual. Faktor intelektual yaitu kemampuan atau intelijensi. Jika kalian memiliki kemampuan yang tinggi dan usaha yang memadai, kalian akan mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Yang kedua yaitu bakat. Bakat sangat berpengaruh karena kalian yang memiliki bakat akan lebih berhasil dalam mempelajari bidang tersebut.
seperti belajar kesenian, musik, dan lain-lain. Siapa di sini yang memiliki bakat di bidang kesenian? Bagus, Risna. Tingkatkan ya. Selanjutnya, faktor non-intelektual, yaitu minat. Kalian yang berminat dan mempelajari suatu bidang tertentu biasanya bersemangat untuk berusaha mencapai prestasi yang baik. Selanjutnya yaitu kebutuhan. Kalian dapat belajar dengan baik bila kebutuhan internalnya dapat dipenuhi seperti kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan akan harga diri. Terakhir yaitu ambisi atau cita-cita. Jika kalian memiliki ambisi yang kuat, kalian semua akan berhasil mencapai tujuan. Namun, jika kalian memiliki ambisi yang rendah, kalian akan terhambat mencapai tujuan. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor fisik, kesehatan. Misalnya, kalian memiliki kesehatan yang fit kan, kalian semangat tuh belajar berjam-jam tanpa henti. Namun sebaliknya, jika kalian memiliki kesehatan yang kurang fit, kalian akan merasa kurang bersemangat kan dalam belajar. Betul sekali. Selanjutnya kan tadi udah tuh faktor internal. Nah, selanjutnya faktor eksternal nih. Terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial yaitu sikap keluarga, perhatian orang tua terhadap kemajuan belajar kalian juga termasuk mempengaruhi cara belajar yang efektif loh, karena termasuk pengaturan waktu. Kesulitan yang sedang kalian hadapi juga sangat berpengaruh. Selanjutnya itu keadaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh, karena ekonomi keluarga yang kurang menyebabkan tidak terpenuhinya sarana belajar seperti buku-buku serta peralatan belajar yang lain yang harus dibeli. Jadi agak susah ya. Yang ketiga yaitu pengajar seperti saya. Ya betul. Pengajar yang kompeten dari segi keilmuan dan mampu mengajar dengan metode yang tepat serta memiliki motivasi tinggi untuk menciptakan keberhasilan belajar kalian akan sangat menunjang keberhasilan belajar. Terakhir yaitu apa nih kira-kira? Betul sekali, teman bergaul, circle. Jika kalian bergaul dengan teman yang rajin, maka akan membawa kalian belajar dengan giat. Sebaliknya, jika kalian memiliki circle yang negatif, yang kurang baik, akan menyebabkan kalian juga akan mengabaikan pentingnya belajar. Dihindari ya yang seperti itu. Selanjutnya lingkungan fisik, yaitu suasana rumah yang harus tenang, tidak gaduh, dan harus membantu konsentrasi belajar kalian. Selanjutnya kondisi tempat belajar sangat berpengaruh, seperti luas sempitnya tempat belajar, penerangan yang baik, dan suasana yang tenang. Selanjutnya yaitu cara mewujudkan belajar yang efektif, yaitu 1. Ada yang tahu nomor 1? Ini paling penting sih, penting banget. Ya betul, niat. Nah, karena sesuatu pekerjaan yang baik dan mulia harus dimulai dengan niat. Karena hasil yang dicapai juga tergantung pada niat. Oleh sebab itu, kalian harus berniat ya untuk belajar dengan serius dan bersungguh-sungguh ketika belajar di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, itu disiplin belajar. Disiplin belajar tidak hanya mematuhi tata tertib belajar di sekolah. Di rumah pun kalian harus membuat jadwal belajar yang harus diikuti dan dijalankan sebagaimana mestinya. Belajar harus tepat waktu, jangan diulur-ulur.
besok aja nih ngerjainnya, besok aja nih belajarnya. Nggak boleh gitu, itu salah. Yang ketiga, motivasi belajar. Kalian mau melakukan sesuatu karena ada motif-motif tertentu kan dari dalam diri kalian. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan suatu kegiatan dengan baik. Dengan demikian, motivasi belajar merupakan dorongan untuk melakukan kegiatan belajar dengan sepenuh hati. Yang keempat, membentuk kelompok belajar. Membentuk kelompok belajar di rumah tentu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kalian yang memiliki teman yang berdekatan rumahnya kan bisa saling belajar sama-sama, begitu. Yang kelima, continue. Nah, continue yaitu harus belajar berkelanjutan atau rutin. Semisal hari ini belajar, besoknya belajar lagi, besoknya lagi belajar. Harus rutin, bukan hari ini belajar, dilanjutinnya malam minggu depan. Gak boleh gitu, salah. Jadi harus belajar secara terus-menerus, tidak hanya akan menghadapi ulangan. Saat pulang sekolah, kalian perlu mengulang pelajaran kembali, pelajaran yang telah diterima di sekolah. Selanjutnya yaitu manfaat belajar yang efektif. Ibu mau kalian perlu mengetahui mengapa kalian harus belajar dengan efektif, karena kalian semua ini akan sangat berpengaruh kepada kalian semua. Ada yang tahu manfaatnya enggak nih? Oke, langsung saja ya Ibu yang jelasin. 1. Agar kalian semua mendapatkan kepandaian ilmu secara efektif. 2. Untuk mendorong dan mendukung kalian untuk memahami sebuah materi. 3. Untuk menambah kapasitas belajar kalian yang lebih banyak dalam waktu minimal. Selanjutnya, untuk menjaga kedisiplinan kalian dalam belajar. Nah, yang terakhir, agar kalian bisa mencapai hasil yang berkualitas. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai belajar yang efektif dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang dipahami terkait materi yang Ibu berikan tadi? Ayo, ada yang mau bertanya nggak nih? Bagus deh kalau nggak ada, berarti semuanya paham ya? Bukan paham doang, harus paham. Bagus. Selanjutnya, Ibu mau nih minta 1 orang siswa di antara kalian untuk menyimpulkan dan mengulangi apa yang Ibu jelaskan tadi. Siapa nih yang mau? Oke, Kiki. Silahkan Kiki. Bagus. Jadi, kesimpulannya yaitu belajar yang efektif adalah metode atau cara siswa dalam menyesuaikan kondisi belajar siswa. Belajar efektif dapat diartikan sebagai pengatur waktu atau meminimalkan waktu siswa dalam belajar, dalam penggunaan waktu belajar, dan tempat belajar siswa. Bagus sekali penjelasan dari Kiki. Tepuk tangan dulu. Jadi, Ibu harap kalian semua terus belajar dengan efektif ya, dan bisa mencapai tujuan kalian. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, Ibu mau membuat
Ibu mau kalian membuat soal latihan terkait materi belajar yang efektif. Ada yang ingin bertanya seputar tugas yang Ibu berikan? Siapa tahu ada yang masih kurang paham nih maksud dari Ibu. Ya, kenapa Nak Meli? Oh, jumlah soalnya. Jadi, kalian hanya membuat soal latihan sebanyak 5 nomor dan dikumpul minggu depan. Ya, kenapa Nak Antit? Oh, tentu saja soalnya boleh banget lebih dari 5 nomor. Jadi kalian akan dapat poin lebih tinggi, dapat nilai lebih tinggi kalau lebih dari 5 nomor. Oke, bagus. Jadi udah selesai kan? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Ibu mohon maaf bila ada salah serta ucapan dan tindakan. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.